Selamat berjumpa kembali sobat motor sekalian di channel Star Motorindo Kuburaya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti ban dalam dan bagaimana trik atau teknik dasar dari pencongkelan ban luar. Ini merupakan hal yang cukup sederhana, tapi bagi pemula ini akan sangat berguna karena tidak semua orang tahu bagaimana cara mencongkel ban. Mereka mungkin melihatnya sangat mudah ketika dikerjakan oleh para mekanik, sedangkan ketika mereka ingin mengerjakannya sendiri ternyata hal itu sangat susah atau tidak semudah yang mereka lihat. Maka di video ini saya ingin membagikan atau memberitahukan bagaimana cara atau teknik mencongkel ban supaya pekerjaan mengganti ban dalam atau mencongkel ban luar itu tidak terasa menyiksa. Nah, pertama-tama teman-teman hilangkan dulu angin yang tersisa pada ban tersebut. Setelah itu teman-teman masukkan alat penyongkel di antara sela pela dan bibir ban. Dan setelah teman-teman masukkan salah satu penyongkel di antara sela tersebut, sangkutkan penyongkel tersebut ke piringan cakram yang ada di motor, yang ada di roda tersebut. Mungkin teman-teman melihat pekerjaan ini cukup mudah karena kita yang mengerjakannya sudah terbiasa. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana triknya. Nanti kita saksikan dalam tayangan lamban, teman-teman. Saya akan menjelaskan bagaimana teknik yang sebenarnya, kenapa bisa terlihat mudah ketika mencongkel ban yang udah tua sekalipun. Nah, ini teman-teman lihat gerakan lambatnya. Teman-teman perhatikan tangan kiri saya, perhatikan jempol tangan kiri saya itu menekan ke arah bannya, teman-teman. Karena ketika memasukkan penyongkel yang berikutnya, jempol sebelah kiri kita itu menekan ke pinggiran ban sehingga terjadi sela yang lumayan besar antara pela dan ban luar tersebut, yang membuat penyongkel yang satunya lagi sangat mudah untuk mengambil sela daripada ban luar tersebut sehingga dapat dicongkel dan dengan mudah dikeluarkan dari pela. Nah, inilah sebenarnya rahasianya kenapa orang atau mekanik bengkel itu terlihat lebih mudah mencongkel ban luar ini keluar dari pelaknya, padahal ban itu sangat keras. Karena bantuan dari jempol kiri itu sangat berguna, teman-teman, untuk kita mendapatkan sela yang cukup untuk memasukkan penyongkel, sehingga ketika alat tersebut pas di bibir ban luar itu, maka kita akan terasa lebih mudah ketika kita mengeluarkan ban luar tersebut dari pelaknya. Dan proses pengeluaran ban luar ini itu berlaku juga pada proses ketika kita ingin memasukkan ban dalam atau mengembalikan ban luar ke posisi semula untuk bisa kita pompa, teman-teman. Maka saksikan video ini sampai habis biar teman-teman tahu bagaimana trik memasukkan ban dalam dan memasang ban luarnya kembali sehingga bisa dipompa. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman yang ingin mengerjakan motornya sendiri di rumah ketika mendapatkan masalah yang seperti ini.
Nah, setelah teman-teman telah berhasil memasukkan ban dalamnya ke sela soknya teman-teman harus cek dulu nih ban luarnya, apakah ada serpihan barang tajam, paku atau sebagainya yang memungkinkan membuat ban dalam itu bocor ketika dipompa. Dan setelah teman-teman telah memeriksa bagian dalam dari ban luar tersebut dan memastikan bahwa tidak ada benda tajam yang tersisa, maka bisa teman-teman pasang ban dalam tersebut ke posisinya. Perhatikan proses pemasangan ban dalamnya teman-teman. Mulailah dari picu dan beri nut pada picu tersebut, tapi jangan terlalu kencang dulu, karena kita akan menyesuaikan posisi picu itu supaya lurus dan tidak miring. Nah, ketika ban dalam telah dimasukkan, kita tekan ban luarnya. Saran saya sih ketika menekan bagian ban luar untuk dimasukkan ke pelek, mulai dari picu saja teman-teman. Dan ketika kita menyungkil dia kembali masuk ke dalam pelek, perhatikan gerakan dari alat penyungkilnya teman-teman. Alat penyungkil itu setelah bibir ban itu hampir masuk ke dalam pelek, itu kita pilas saja ke arah kanan teman-teman. Sebelum masuk kita pilas ke arah kanan, supaya menghindari kepala dari penyungkil itu mengenai daripada ban dalam, supaya tidak terjadi kepitan antara penyungkil ban dengan pelak yang mengakibatkan bocor. Itu kesalahan pengerjaan teman-teman. Nah, kita lihat dari gerakan lambat teman-teman, posisi penyungkil ketika ban luar hendak sampai ke dalam lingkaran pelak, itu penyungkilnya dipilas ke arah kanan supaya supaya kepala penyungkil itu menjauh daripada ban dalam tersebut dan tidak mengenainya. Karena ketika kita pilas ke kanan, kita meminimalisir resiko kepala penyungkil ban itu mengenai ban dalam yang kita cungkil yang berada di dalam pelek tersebut teman-teman. Hal ini kita lakukan supaya risiko yang kita dapat lebih kecil. Nah, setelah semuanya telah masuk teman-teman, picu daripada ban dalam tersebut kan miring tuh. Jadi cara untuk meluruskannya, kita selipkan saja penyungkil ban di antara kipas dari pelak dengan sok atau tabung sok depannya teman-teman. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Kita tarik atau kita ketok-ketok saja, kita tarik pelaknya supaya pucuk itu kembali lurus, karena ketika miring dan kita paksa untuk memompanya, efeknya ban dalam ini tidak akan awet atau daya pakainya tidak akan maksimal, akan lebih cepat bocor.
Nah, setelah ban telah terpasang sempurna, tinggal kita kencangkan nut atau mur dari pisu tersebut supaya dia akan menjulur lebih panjang dan lebih gampang untuk dipompa. Dan ketika pemompaan ban teman-teman, ban tua, yang jelas bukan ban baru ya. Kalau ban tua itu kalau kita pompa itu kadang gelangannya atau cincin bannya itu tidak keluar. Dan jika cincin ban itu tidak keluar teman-teman, maka ban itu akan oleng atau imbal. Maka untuk memancing supaya gelangan ban itu keluar, kita mempergunakan air sabun ya. Air yang dikasih sabun supaya licin dan ketika dipompa dia akan dengan mudah keluar dari pelek tersebut dan tidak mengakibatkan imbal. Oh ya, saran teman-teman ya, jangan pernah menggunakan oli karena sifat oli itu dalam jangka panjang dia akan menghancurkan karet teman-teman. Jadi ban luar itu bibirnya akan cenderung lebih cepat rusak atau rapuh ketika kita menggunakan oli sebagai pelumas atau pelicin untuk mengeluarkan cincin ban tersebut. Jadi pilihan paling bijaksana adalah menggunakan air sabun, jadi tidak merusak ban. Nah, sekarang kita pompa bannya teman-teman sampai dirasa cukup tekanan anginnya, karena ban depan itu saya kira tidak memerlukan tekanan angin yang terlalu maksimal karena akan terasa tidak enak ketika dikendarai. Secukupnya saja. Nah, demikianlah video tentang teknik dasar mencongkel ban pada kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya.